Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Trivalensia dengan NIM 201103714, program studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil aplikasi berbasis website yang saya buat dengan nama aplikasi penjualan dan persediaan barang pada CP Gemilang Jaya. Bisa dilihat untuk tampilan awal dashboard pada website ini berisikan home, kategori, produk, testimoni, galeri, blog, kontak kami, tentang kami, keranjang, maupun aktivitas login yang bisa digunakan pelanggan jika ingin membeli suatu produk. Berikut produk yang kami jual, ada medical device, kemudian ada medical supply, kemudian medical doctor service, kemudian ada suntik. Sini bisa dilihat ada metode pembayaran digunakan, yang bisa ada BCA, kemudian ada informasi terkait dengan CP Gemilang Jaya. Pada website yang saya buat, ini bisa diakses melalui halaman URL https://cpgemilangjaya.megarebsolution.com. Pada aplikasi yang saya buat ini, saya memberikan 5 level akses pengguna, yaitu terdapat 4 level akses pengguna sebagai internal perusahaan yang dimana ada admin, kemudian ada sales, kemudian ada gudang, maupun ada pimpinan. Nah, yang kita lihat sekarang ini merupakan tampilan awal untuk bagian eksternal yang dimana yaitu kepada pelanggan. Sedangkan misalnya jika kita ingin mengakses lebih sebagai bagian internal perusahaan, maka kita akan tambahkan administrator. Nah, di sini kita contohkan sebagai kita masuk sebagai admin. Baik, pada tampilan admin bisa kita lihat sebagai berikut. Di sini saya mencontohkan admin pada CP Gemilang Jaya ini bernama admin Dedi Wiraputra sebagai admin. Di sini ada ID pengguna. Kemudian kita bisa lihat daftar menu atau daftar akses yang bisa dilakukan oleh admin. Di sini ada master data yang berisikan mengenai produk, bank, pelanggan, supplier maupun ekspedisi. Dan ini sudah tarif ekspedisi sesuai dengan kabupaten, kecamatan maupun desa. Di sini ada transaksi, ada 4 transaksi yang bisa diakses oleh admin. Yang pertama ada pemesanan. Pemesanan ini merupakan transaksi yang dilakukan secara online melalui pelanggan pada website yang sebelumnya. Kemudian ada pembayaran, ini untuk mengkonfirmasi mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Misalnya kita lihat, nah ini bisa ini sudah dikonfirmasi maupun bisa ditambah data juga. Kemudian ke penjualan, nah admin juga bisa menjual secara langsung produk. Misalnya di sini kita bisa memilih produk apa yang mau dijual, kemudian masukkan keranjang, kemudian melakukan pembayaran dan selesai. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan ini berisikan barang yang telah terjual yang ingin diatur oleh pelanggan. Nah, di sini kita bisa menambahkan retur penjualan. Kemudian ada laporan-laporan. Di sini ada beberapa laporan yang bisa dikelola oleh admin. Ada laporan stok barang yang berhubungan dengan akses ke gudang. Kemudian laporan produk masuk juga merupakan akses ke gudang serta pimpinan. Kemudian data produk masuk. Kemudian penjualan berkaitan dengan aktivitas sales. Kemudian pendapatan perusahaan. Kemudian data penjualan serta laporan pemesanan. Ini kita logout, kita masuk ke bagian sales. Nah, pada tampilan dashboard sales, ini kurang lebih sama dengan admin. Yang pertama ada berisikan mengenai pengeluaran modal perusahaan, pendapatan keluarga perusahaan maupun pendapatan bersih perusahaan, serta statistik pendapatan pada perusahaan. Di sini kita bisa lihat statistik per bulan maupun statistik per tahun. Kemudian
yang sering laku di perusahaan. Kita namakan sebagai top penjualan. Di sini sales saya contohkan sebagai namanya sales keyboard event sebagai sales ID pengguna. Pada dashboard sales terdapat beberapa menu. Yang pertama ada master data. Sales dapat melihat produk dari perusahaan sehingga jika ingin menjual sebuah barang, sales bisa memperkirakan stok tersebut masih sisa berapa maupun tinggal berapa. Di sini sebagai contoh stoknya 39 alat, kemudian ini 24 dan bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian pemesanan. Nah, di sini sales bisa melihat status konfirmasi yang telah dikonfirmasi oleh bagian admin maupun oleh bagian gudang terhadap pemesanan yang dilakukan secara online. Di sini sudah ada beberapa transaksi yang sudah pernah dilakukan. Kemudian ada pembayaran. Sales juga bisa untuk melihat pembayaran yang telah dilakukan dan telah dikonfirmasi oleh admin. Ini kita coba lihat. Kemudian masuk kepada penjualan. Nah, sales juga bisa untuk melakukan penjualan. Di sini bisa kita tambahkan. Kemudian kita pilih maupun kita melakukan proses pembayaran. Kemudian daftar penjualan sama seperti admin. Sales juga bisa melakukan daftar penjualan. Kemudian di sini berisikan laporan yang bisa diakses oleh sales. Sebagai contoh ada laporan stok barang, kemudian laporan penjualan maupun laporan daftar penjualan. Kita coba cek, misalnya kita melihat ingin laporan penjualan dari tanggal 10, misalnya, sudah ada beberapa penjualan pada perusahaan. Nah, di sini sudah banyak mengalami transaksi, ada 8 transaksi. Nah, di sini bisa kita lihat dia akan menghasilkan sebuah invoice tampilan laporan penjualan dari periode 10 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Laporan stok barang juga sama, kemudian laporan data penjualan juga sama pada admin tadi. Kemudian kita logout, kita coba masuk ke gudang. Baik, kemudian pada tampilan halaman gudang untuk dashboard sama, ada pengelolaan modal juga, pendapatan kotor maupun pendapatan bersih, kemudian ada statistik pendapatan, kemudian top penjualan. Pada bagian gudang di sini saya memberi akses nama dengan nama gudang Robin Mahendra sebagai gudang. Kemudian ada ID pelanggan. Di sini pada level akses gudang, gudang memiliki atau bisa melakukan beberapa menu, beberapa tampilan seperti master data. Di sini bisa gudang bisa melihat kategori produk, bisa menambah produk. Nah, untuk menyetok stok pada perusahaan, di sini bisa tambah data. Kemudian di sini produk bisa tambah produk. Nah, berikut mengenai stok yang ada, kemudian harga beli, kemudian harga jual, serta QR code. Yang dimana produk ini akan terintegrasi dengan admin, sales, maupun merupakan laporan untuk pimpinan. Jika pimpinan ingin mengetahui sisa berapa alat yang ada di perusahaan, sisa berapa stok yang ada, ataupun apa saja yang dijual pada perusahaan. Kemudian di sini ada masuk kepada transaksi, ada transaksi produk masuk maupun transaksi return produk masuk. Di sini transaksi produk masuk yang dimaksudkan yaitu produk masuk yang berasal dari supplier yang masuk kepada CPG Milanjaya. Sebagai contoh di sini sudah ada beberapa transaksi. Nah, di sini sudah ada keterangan tambah stok hotman, tambah stok medical device, kemudian suplainya ada PT Indola Utama, PT Medak, kemudian ada PT Medak. Pembelian secara langsung, bisa juga untuk melihat, kemudian bisa juga untuk menambah data jika ingin melakukan pembelian atau penambahan stok. Kemudian pemesanan, nah di sini
Gudang bertugas untuk mengkonfirmasi pemesanan yang dilakukan secara online. Sebagai contoh, misal di sini ada pelanggan bernama Alin yang telah dikonfirmasi oleh admin dari Wiraputra. Kemudian barang harus disiapkan oleh bagian gudang. Nah, di sini statusnya masih menunggu. Kita coba lihat. Nah, dengan keterangan invoice begini, kemudian ada ekspedisi JNT, kemudian keterangan packing yang rapi, sudah alat yang dibeli yaitu tik sebanyak 1 alat. Setelah barang disiapkan, gudang bisa mengklik produk siap. Nah, maka data tersebut itu telah status kesiapan produk telah siap. Nah, di ACC oleh bagian gudang Robin Mahendra tadi. Kemudian di sini juga ada laporan stok barang, laporan produk masuk, dan laporan datang produk masuk. Sama seperti bagian admin tadi, gudang juga bisa bagaimana contoh misalnya dibutuhkan oleh pimpinan pada bagian gudang ingin melihat laporan stok yang ada. Bisa kita cetak. Nah, ini laporan stok yang ada pada perusahaan. Dan laporan produk masuk juga bisa kita lihat dari nama supplier di mana ataupun langsung berangkap semuanya juga bisa. Di sini periode laporan kemudian sampai dengan tanggal berapa bisa dilihat. Kemudian data produk masuk jika produk yang dibeli mengalami kerusakan maupun tidak lengkap maupun atau rusak dan bagaimana dan sebagainya bisa dilakukan itu pembelian kepada supplier. Setting akun, kemudian ada logo. Kita coba masuk kepada pimpinan. Nah, pada bagian pimpinan di sini saya memberikan nama atau ID, seperti bisa dilihat. Nah, sebagai pimpinan, ID pelanggan ada. Di sini untuk tampilan dashboard sama, ada pengelolaan modal perusahaan, pendapatan kotor maupun pendapatan bersih perusahaan, statistik pendapatan perusahaan per bulan, per tahun maupun untuk penjualan para perusahaan, sehingga pimpinan bisa tahu akses maupun progres dari perusahaan tersebut. Kemudian pada tampilan menu pimpinan berisi beberapa item, ada master data, produk masuk, produk masuk, kemudian ada laporan-laporan. Kepada master data di sini pimpinan bisa mengedit atau menambah siapa saja yang berada di bawahannya, maksudnya sebagai unit kerja dari perusahaan tersebut. Misalnya di sini admin tadi ada Dedi Wiraputra sebagai admin, kemudian Robin Mahendra sebagai gudang, kemudian Sales Kibo Defense sebagai sales. Nah, di sini pimpinan juga bisa menghapus maupun menambah atau mengedit jika sewaktu-waktu terjadinya penambahan karyawan maupun penghapusan misalnya. Di sini juga bisa tambah data, misalnya di sini, nah pimpinan bisa menambahkan nama lengkap sesuai form yang ada, kemudian level akses terpisah, kemudian klik simpan. Ataupun pimpinan juga bisa mengedit data yang telah ada, misalnya ganti nama ataupun ganti karyawan, jadi pimpinan bisa lakukan. Kemudian pimpinan juga bisa melihat transaksi yang ada, produk masuk. Nah, transaksi produk masuk di sini dimaksud yaitu agar pimpinan bisa melihat uang yang telah dibelanjakan itu lari kemana. Misalnya untuk di sini sudah ada keterangan untuk penambahan stok. Nah, dari supplier PT Indolag Utama. Stok pembelian juga bisa dilihat ataupun foto struk ini. Nah, ini sebagai contoh saja. Bisa dilihat. Nah, penambahan stok oleh gudang kepada supplier PT Indolag Utama suntik sebesar 3 alat, totalnya 1.250.000. Kemudian letter produk masuk juga pimpinan juga bisa melihat. Nah, sebagaimana pada bagian gudang tadi dari barang dari supplier itu mengalami tidak lengkap maupun cacat, gudang melakukan retur dan pimpinan juga bisa melihat. Jadi
untuk informasi keterkaitan mengenai barang ini bersifat terbuka, jadi pimpinan bisa melihat. Kemudian di sini laporan-laporan, pimpinan bisa melihat secara langsung jika pimpinan ingin mengecek laporan mengenai stok barang maupun produk masuk, yaitu produk masuk, penjualan, pendapatan, yaitu penjualan, serta laporan pemesanan pada perusahaan. Ini sebagai contoh, misalnya pimpinan ingin mengecek laporan pendapatan perusahaan ini berapa. Kita klik, misalnya, nah, pilih status pemesanan ini merupakan laporan pendapatan bersih pemesanan yang dilakukan secara online ataupun laporan pemesanan ataupun laporan penjualan. Laporan penjualan yaitu yang berartikan laporan penjualan yang dilakukan secara langsung. Beda dengan pemesanan. Pemesanan secara online, penjualan secara langsung. Di sini juga bisa kategori produk tadi, laboratory equipment, medical equipment. Kemudian cari produk, maupun suntik, dokumen supply, dokter service, ataupun dan lainnya. Di sini juga bisa mengakses periode laporan, misalnya pimpinan ingin mengakses melihat seminggu ke belakang itu berapa sih pendapatannya, nah, gitu kira-kira. Di sini kita demonstrasikan contoh kita ingin melihat status penjualan. Di sini kategorinya karena penjualan itu banyak transaksi, kita kosongkan saja, nanti dia akan merangkum dua tersebut, laboratory equipment sama medical equipment. Sama cari produk juga sama, kita kosongkan. Di sini kita kan misalnya dari tanggal 10 itu berapa. Kemudian tampillah invoice tersebut. Nah, di sini bisa dilihat laporan pendapatan bersih dari periode 10 Agustus sampai dengan 18 Agustus. Nah, totalnya sebesar 6.150. Ini dari status penjualan. Ataupun dari semuanya kita bisa lihat. Nah, di sini sebesar pendapatan bersih 15.600. Yang dimana 15.600 tadi akan balance atau sama dengan dashboard pada tampilan awal. Nah, di sini 15.600. Kemudian untuk laporan produk masuk sama, laporan produk masuk juga sama, berisikan invoice mengenai laporan data produk yang masuk pada perusahaan jika sewaktu-waktu ingin membutuhkan data tersebut. Bisa dilihat di sini. Nah, merupakan tampilan dari aplikasi yang saya buat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam mendeskripsikan video, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.